Korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan tujuan mengambil keuntungan pribadi, baik itu dari harta, waktu, maupun wewenang yang bukan menjadi haknya. Nah, dalam ajaran Islam, korupsi jelas dilarang dan termasuk dalam salah satu perbuatan merugikan. Menurut Nurjannah, dalam bukunya yang berjudul Ekstradisi Pelaku Korupsi, bahwa hukum Islam dan hukum internasional, ajaran Islam menjelaskan bahwa korupsi adalah perilaku jahiliyah yang harus disudahi. Islam mengajarkan bahwa penindasan, kesewenang-wenangan, dan penyelewengan adalah sikap hidup yang dapat menyakiti manusia lain. Sikap tidak bertanggung jawab seperti ini justru tidak disukai dalam Islam, karena semua ajaran Islam difokuskan untuk menghapus sikap yang merugikan orang lain. Tujuannya yaitu untuk agar umat Islam dapat hidup dengan baik, bermartabat, dan bahagia. Nah, dalam Al-Quran dan Hadis ada beberapa istilah yang terkait dengan korupsi. Yang pertama ada gulul. Gulul adalah pengkhianatan atas amanah yang seharusnya dijaga. Awalnya, gulul merupakan istilah yang digunakan bagi penggelapan harta rampasan perang sebelum dibagikan. Nah, Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari bil Syarah Sahih al-Bukhari mendefinisikan dengan al-kinayah fil maghnam, yang artinya bahwa pengkhianatan pada harta rampasan perang. Hukuman atas kejahatan ini disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 161 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana li bani an yaghul wa man yaglul ya'ti bima ghalla yawmal qiyamah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuznamun, yang artinya tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barang siapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatinya. Kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang dikerjakan dengan pembalasan setimpal, sedang mereka tidak dianiaya. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana pandangan Islam tentang korupsi? Nah, jadi hukum Islam ini menyebutkan tindakan korupsi dengan istilah jarimah atau jinayah, bahwa kedua istilah ini mempunyai pengertian yang sama, yaitu perbuatan yang dilarang hukum Islam, baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta, atau yang lainnya. Bahkan pembahasan yang mengenai tindakan-tindakan yang dipandang sebagai korupsi dapat dilihat dalam beberapa ayat dalam Al-Quran. Ya, di antaranya terdapat ayat yang menyebutkan bahwa dilarang makan harta sesama dengan jalan batil, dan larangan tentang menyuap hakim demi menguasai harta yang bukan haknya, sebagaimana yang tercantum dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 188 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha illal hukami lita'kulu fariqan min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun.
yang artinya, dan janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahuinya. Dua, riwah. Riwah adalah tindakan memberikan harta untuk membatalkan hak milik lain atau mendapatkan atas hak milik pihak lain. Dalam kata lain, riwah adalah upaya memperoleh sesuatu dengan memberikan sesuatu. Dalam hadis disebutkan, dari Sauban, diriwayatkan bahwasanya, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat pelaku, penerima dan perantara riwah, yaitu orang yang menjadi penghubung di antara keduanya. Hr. Ahmad. 3. Al-Suht. Al-Suht artinya makan yang haram. Mengutip laman resmi Muhammadiyah, 4 Januari 2023, Al-Suht sendiri berarti memanfaatkan unsur jabatan atau kekuasaan atau kewenangan untuk memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi dengan menerima imbalan dari orang lain atas perbuatan itu. Hal ini sesuai dengan surat Al-Maidah ayat 42. Arab Latin, Samna lil kazibi akanalisut, Kefa injeka fakum bainahum awari, anhum, wa inturi, anhum mef alayya urkasyai, wa in akamta fakum bainahum beyalkis, innal hayuibul muksin. Artinya, mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram. Jika mereka, orang Yahudi, datang kepadamu, untuk meminta putusan, maka putuskanlah perkara itu di antara mereka, atau berpalinglah dari mereka. Jika kamu berpaling dari mereka maka mereka tidak akan memberi mudarat kepadamu sedikit pun. Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah perkara itu di antara mereka dengan adil, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil. 4. Ghasab. Ghasab menurut bahasa ialah mengambil sesuatu, benda atau barang, dengan cara zalim secara terang-terangan. Sedangkan menurut istilah syara, ialah menguasai hak orang lain secara aniaya. 5. Al-Sarikah. Al-Sarikah artinya adalah pencurian. Dalam hal ini, korupsi juga bisa dikategorikan dalam perbuatan pencurian. Allah Subhanahu wa Ta'ala melaknat seorang muslim yang melakukan pencurian. Sebagaimana tercantum dalam Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 38. Arab Latin, wasriku wasrikatu faka aidiyahum jazam dim kasab naklam minal, walhu, az-zun'am. Artinya, laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya, sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.